yang mengasihi firman, yang melakukan firman. Mama dorang, saya mau kasih tahu sekali lagi. Ini sudah tahun 2017. Masa-masa syukur akan datang dari depan untuk melanda bumi ini. Berbahagialah engkau yang hidup mengasihi Tuhan. 120 tahun lu khotbah untuk memperingatkan manusia. Ada orang yang bilang begini, "Oh, saya sadar kasih, oh, saya bikin perahu itu dari mana?" Lu berkata orang bilang begini, "Kau stres kah? Kau tidak waras kah? Ini kau bikin perahu besar ini bukan di pinggir pantai, kau bikin di atas gunung sama obat dosa yang mau kasih turun ke barat." Haleluya. Ahli geologi bilang kapal Batra itu 3 kali lipat dari KM Bobon Solo. Belum ada skat, belum ada gergaji, belum ada paku, belum ada limar, belum ada segala macam alat-alat. Tapi Nuh itu orang yang luar biasa. Dia buat Batra dengan dia punya anak-anak, istri dan menantu. 8 orang diselamatkan. Haleluya. Suami satu hati dengan istri, satu hati dengan anak-anak. Batra berbicara mengenai rumah tangga. Batra berbicara mengenai keluarga. Mama, tetaplah berdoa sampai mujizat terjadi bagi keluargamu. Suami pergi main dengan perempuan lain, itu bukan menjadi alasan Anda harus hidup tidak karuan di hadapan Tuhan. Tapi tugas Anda berdoa supaya suamimu dipulihkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan punya banyak cara untuk pulihkan setiap orang. Tuhan punya banyak cara untuk menjawab setiap doa. Tuhan punya banyak cara untuk menyelesaikan setiap masalah. Yang penting Anda percaya, mujizat masih tersedia. Yang penting Anda percaya, kuasa Roh Kudus masih ada untuk menyelesaikan masalah itu. Amin, saudaraku. Hanya satu yang Tuhan mau. Tuhan mau mencari orang-orang yang hidup berkenan di matanya. Berkenan di mata Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Bukan bicara soal pendeta ataupun majelis jemaat. Tapi siapapun dia yang bergaul karib dengan Tuhan, hidupnya berkenan di mata Tuhan. Bukan berarti harus jadi pendeta dulu berbentuk hidup berkenan. Semua sama di mata Tuhan. Semua memiliki nilai sama di mata Tuhan. Ini hari-hari terakhir. Mari kita gandeng tangan sama-sama. Tuhan mau mencari orang-orang yang setia. Tuhan mau mencari orang-orang yang takut akan Dia, supaya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Haleluya. Ada amin. Ada amin. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan yang kasih, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Bangsa bangsa perang, bangsa kerajaan bagi Tuhan kerajaan. Segala macam peristiwa terjadi di mana-mana. Hanya satu, Tuhan sedang berbicara bagi manusia. Tuhan tidak bicara bagi hewan, bagi
kami bisa berdiri bicara firman. Bukan karena kami orang-orang suci, bukan karena kami orang-orang baik, tapi kami orang-orang yang serahkan hidup kepada Kristus, serahkan hidup kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Manusia boleh berkata engkau tidak sekolah, engkau bodoh, engkau tidak punya apa-apa. Tapi ketika Tuhan pilih engkau, Dia bisa menjadikan engkau sebagai alat yang tajam di mata Tuhan. Amin. Saudaraku, 12 rasul itu bukan orang yang sekolah tinggi. Daud seorang raja yang luar biasa. Dia tidak pernah mengejar pendidikan, tapi Tuhan jemput dia di Bethlehem untuk jadi raja atas bangsa Israel. Kenapa? Karena Daud suka menyembah Tuhan. Daud suka baca firman Tuhan. Makanya masuk pasal 1 firman Tuhan berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia ditanam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang terus merambatkan akar-akarnya sampai ke batang air, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Haleluya. Mama, engkau hanya seorang penjual sayur, tapi kalau engkau berdoa, engkau mengasihi Tuhan, maka anak-anakmu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Keluarga akan diberkati oleh Tuhan. Mungkin hari ini mama jalan dengan air mata, tapi semua tangisanmu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan sanggup menjawab, Tuhan sanggup menyelesaikan, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup menjawab setiap doamu. Asalkan engkau datang kepada Yesus, sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin, saudaraku. Yesus tetap sama. Baik dahulu, kemarin, hari ini, esok. Sampai selama-lamanya. Amin. Perempuan sakit pendarahan 12 tahun, dia berkata, asalku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, siapa yang jamah saya? Petrus bilang begini, guru, di sini orang banyak, bagaimana mungkin engkau bertanya, siapa yang jamah saya? Tapi Tuhan berkata, aku merasa ada kuasa keluar dari tubuhku. Saudaraku, iman menyelamatkan perempuan itu. Iman menyelamatkan perempuan itu. Iman menarik kuasa Allah turun di tempat itu. Apapun masalahmu, kau percaya mujizat masih ada. Mujizat masih terjadi. Tersedia bagi orang-orang yang berharap penuh kepada Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling meriah. Yesus jawab. Yesus kepastian. Yesus jalan keluar. Yesus segala. Haleluya. Satu kali ada seorang anak gembala, bapaknya pendeta jemaat. Bapaknya bilang begini, nak, segala sesuatu dalam hidup ini jawabannya adalah Yesus. Satu kali dia pergi ikut ujian di sekolah. Gurunya kasih mata pelajaran matematika. 1 tambah 1 berapa? Dia jawab Yesus. 2 tambah 2 berapa? Dia jawab Yesus. 3 tambah 3 berapa? Dia jawab Yesus. Haleluya. Saudaraku, Pak Guru bingung. Dia punya jawaban. 1 tambah 1 sama dengan Yesus. 2 tambah 2 sama dengan Yesus. 4 tambah 4 sama dengan Yesus. Pak gurunya panggil orang tuanya. Pak, kenapa sampai jawaban anak ini seperti ini? Oh, minta maaf Bapak Guru. Saya ajar dia bahwa semua hal dalam hidup ini jawabannya hanya Yesus. Haleluya. Saudaraku, walaupun jawabannya salah, tapi maksud bapaknya ialah seluruh pergumulan hidup ini jawabannya hanya Yesus. Amin, saudaraku. Yesus pernah mendapatkan nilai kimia itu. Dia punya nilai A. Kenapa? Karena dia rubah air menjadi anggur. Tidak pernah terjadi sepanjang sejarah kehidupan manusia. Yesus dapat nilai matematika itu D. Kenapa? Karena 2 tambah 5 sama dengan 7 bagi 5.000 sama dengan 12. Haleluya. 2 ekor ikan, 5 ketul roti, tambah. Dibagikan menjadi, dibagi dengan 5.000 orang. Jadi 12. Yesus dapat nilai matematika D. Kenapa? Karena matematika itu pasti. Tapi Yesus bisa buat yang tidak pasti menjadi pasti. Yang pasti menjadi tidak pasti. Artinya apa, saudaraku? Sesuatu yang tidak mungkin dalam hidup saudara, Tuhan bisa buat menjadi mungkin. Karena dia punya kuasa untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di mana matematika yang berkata 2 tambah 5 sama dengan 7 dan dibagi 5.000 sama dengan 12. Hanya Yesus yang bisa buat. Yang lain-lain, orang Papua bilang berada. Orang Papua bilang kosong. Tapi kalau ada Yesus dalam hidupmu, hidupmu trakosong. Orang Papua bilang trakosong. Amin. Trakosong artinya sengkosong. Hidupmu baisi, hidupmu penuh dengan kuasa firman Tuhan. Ada amin? Haleluya. Amin sengkosong. Amin sengkosong. Seng ada isi, ada Yesus.
Yesus hari ini mujizat terjadi. Amin buat firman Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tepuk tangannya kali dari buat Yesus. Dia tetap sama, tidak pernah berubah.